Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, bertemu kembali dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, karena sekarang masih termasuk di bulan Maulud ya, dalam bulan Islam, di mana kita pada kali ini akan menceritakan tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tanpa basa-basi, silahkan untuk Sobat PTDA siapkan posisi rebahan terbaiknya, siapkan juga earphone ataupun headsetnya agar mendengarkan cerita kali ini dengan santai, dengan jelas. Lalu jangan lupa juga Sobat PTDA nyalakan subtitle ataupun sisinya agar ketika Sobat PTDA menonton videonya ada kata-katanya ataupun bacaannya. Oke, langsung saja. Sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Kehidupan agama. Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Setelah berlalunya waktu yang panjang, mereka melalaikan hal tersebut, walaupun ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga suatu saat di Mekah tersebutlah seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Huja'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika ia pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Ia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan baik. Sekembalinya dari Syam, Amr pun membawa berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, tak lama penduduk Mekah pun menjadi penyembahan berhala dan menjadi agama baru bagi mereka. Ajaran tersebut dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi jazirah Arab. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sanalah mulai lagi bermunculan berbagai bentuk kesyirikan, bid'ah, dan kufarat di masyarakat Arab. Maaf, bukan kufarat, kurofat ya, kurofat, maaf. Kedua, kehidupan sosial. Struktur kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Adanya pemandangan yang sangat kontras antara kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatannya, dengan rakyat jelata dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh dengan persaingan yang sering mengakibatkan pertikaian, dengan dibumbui fanatisme kesukuan yang kental. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah. Sehingga terkenal ucapan di antara mereka, yaitu bantulah saudaramu baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Perlakuan terhadap wanita juga tak kalah zalimnya. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua bersaudara sekaligus. Demikian pula mereka dapat menceraikannya sesuka mereka. Sementara itu perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain, semata-mata ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi aib yang berat mereka tanggung. Bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wa'dul ba'nat, mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber prestis tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial mereka sangatlah parah.
sehingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Ketiga, kondisi ekonomi. Masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggiran negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau Syam. Syam pada masa sekarang meliputi Palestina, Lebanon, Yordan, dan Suriah. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. 4. Akhlak terpuji. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa, dan pantang dihina. Pemberani, lemah lembut, suka menolong, dan sederhana. Baik, kita lanjutkan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW, keluarnya air dari jari-jarinya. Keluarnya air dari jemari Rasulullah SAW merupakan salah satu bukti kebenaran risalah beliau SAW. Kejadian itu disaksikan oleh banyak orang dan terjadi di luar kemampuan manusia. Di antara hadis yang menerangkan peristiwa itu ialah seperti diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Baik, ini yang artinya hadis tersebut, aku melihat Rasulullah SAW dan ketika itu waktu asar telah tiba. Lalu manusia mencari air untuk berwudu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu ada seorang membawakan air untuk berwudu. Maka beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana tempat air itu dan menyuruh semua orang berwudu dari situ. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat air keluar dari jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga semua orang dapat berwudu dengan air itu. Hadis riwayat Bukhari 3573 dalam kitab Manaqib bab alamat nubuwah fil Islam dan Muslim 2279. Dan hadis riwayat Muslim 2279. Pada suatu hari saat peperangan Hudaibiyah, orang-orang mengalami kehausan. Mereka tidak mendapatkan air untuk minum dan berwudu kecuali sedikit yang ada di wadah minum Rasulullah SAW. Maka beliau SAW berwudu. Lalu manusia berebut untuk mendapatkan air karena sangat sedikitnya air. Sehingga beliau SAW bersabda, apakah yang terjadi dengan kalian? Mereka menjawab, kami tidak memiliki air untuk berwudu dan minum, melainkan yang engkau miliki. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di sebuah tempat, lalu air memancar dari jari jemari beliau SAW seperti mata air. Kemudian kami pun minum dan berwudu. Kemudian perawi hadis Salim bin Abijad bertanya kepada Jabir bin Abdillah, berapakah jumlah kalian? Jabir menjawab, seandainya jumlah kami 100.000 pastikan akan mencukupi, akan tetapi jumlah kami hanya 500 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3576 dan hadis riwayat Muslim nomor 1856. Khodi Iyad berkata, kisah yang diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah dipercaya ini dari kalangan jamaah yang banyak, sanadnya sampai kepada para sahabat. Dan peristiwa itu terjadi di tempat-tempat berkumpulnya sebagian mereka, di tempat keramaian dan di tempat berkumpulnya pasukan perang. Tidak ada satupun yang mengingkari perawi tersebut, sehingga hal ini merupakan sebuah tambahan yang menjelaskan tentang kenabiannya.
Kitab Fathul Bari 6/676. Ibnu Abdil Bar menukil perkataan Imam Al-Muzani bahwasanya ia berkata, keluarnya air dari jari jemari Rasulullah itu merupakan mukjizat yang lebih agung ketimbang keluarnya air dari batu ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya yang kemudian memancarkan air darinya. Karena keluarnya air dari batu merupakan perihal yang telah dimengerti dan dikenal. Berbeda dengan keluarnya air keluarnya air di antara daging dan darah. Kitab Fathul Bari 6/677. Sebuah syair berbunyi, kalaupun dahulu Musa alaihissalam dapat memancarkan air dengan tongkatnya, maka dari tangan Rasulullah SAW sungguh air menjadi meluap. Nabi Muhammad SAW memohonkan syafaat untuk seluruh umat. Syafaat untuk seluruh umat. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah pemimpin semua orang pada hari kiamat. Tahukah kalian sebabnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir. Di suatu dataran tinggi, mereka dapat dilihat oleh orang yang melihat dan dapat mendengar oleh orang yang memanggil. Matahari dekat sekali dari mereka. Semua orang mengalami kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak mampu memikulnya. Lantas orang-orang berkata, apakah kalian tidak tahu sampai sejauh mana yang kalian alami ini? Apakah kalian tidak memikirkan siapa yang dapat memohonkan syafaat kepada Rabb untuk kalian? Lantas sebagian orang berkata kepada sebagian yang lain, ayah kalian semua Nabi Adam alaihissalam. Mereka pun mendatangi beliau, lalu mereka berkata, wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu dengan kekuasaannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, sehingga mereka pun bersujud kepadamu. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat tinggal kepadamu di surga. Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Bukankah engkau tahu apa yang kami alami dan sampai sejauh apa menimpa kami? Nabi Adam alaihissalam menjawab, sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah Allah murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh dia melarangku akan suatu pohon, tapi aku berbuat maksiat. Diriku, pergilah ke selain aku. Pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lantas mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, lalu mereka berkata, wahai Nuh, engkaulah Rasul pertama di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut dirimu hamba yang banyak bersyukur. Bukankah engkau mengetahui apa yang sedang kami alami sekarang? Sudilah sekiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh aku mempunyai suatu dosa, suatu doa mustajab yang telah aku gunakan untuk mendoakan kebinasaan pada kaumku. Diriku, pergilah ke selain aku. Pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu mereka bertanya, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah di antara penduduk bumi. Mohonkanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Bukankah engkau telah mengetahui keadaan yang sedang kami alami? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sesungguhnya aku pernah berdusta sebanyak 3 kali. Diriku, pergilah ke selain aku.
pergilah kepada Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka berkata, "Wahai Nabi Musa, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi keutamaan kepadamu dengan kerasulan dan kalamnya yang melebihi orang lain. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kami alami?" Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Sungguh, hari ini Robku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh, aku pernah membunuh seorang manusia, padahal aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Diriku, 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 pergilah ke selain aku. Pergilah kepada Nabi Isa alaihi salam." Setelah itu mereka pun mendatangi Nabi Isa alaihissalam, lalu mereka berkata, "Wahai Nabi Isa, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Dan dengan tiupan ruh darinya, engkau dapat berbicara dengan orang-orang ketika masih dalam buayan. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kami alami?" Lantas Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Sungguh hari ini Robku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya." Nabi Isa tidak menyebutkan dosa yang diperbuatnya. Namun setelah itu Nabi Isa alaihissalam berkata, "Diriku, diriku, diriku, pergilah ke selain aku, pergilah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu mereka mendatangi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mereka berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kami alami?" Lantas aku berangkat hingga aku sampai di bawah ars. Kemudian Rasulullah SAW bersujud kepada Rabbku. Lantas Allah Subhanahu wa taala ajarkan padaku pujian-pujian kepadanya serta keindahan sanjungan terhadapnya yang belum pernah diajarkan kepada selain diriku. Lalu dikatakan, "Wahai Muhammad, angkatlah kepada kepalamu, ajukanlah permohonan, niscaya permohonanmu dikabulkan. Mohonlah syafaat, pastilah akan diterima syafaatmu." Selanjutnya aku, Nabi Muhammad SAW, mengangkat kepalaku lalu aku berkata, "Umatku, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku." Lantas dikatakan, "Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak perlu dihisab dari pintu surga ke sebelah kanan. Mereka juga sama dengan orang-orang lain di selain pintu tersebut." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Zat yang menguasai diriku, sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari beberapa daun pintu surga sama dengan jarak antara Mekah dan Hajar atau antara Mekah dan Busra." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, sobat PTDA, itulah sebagian besar kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelahirannya mendatangkan rahmat ke seluruh alam. Beliaulah yang bisa memberikan syafaat kita
untuk kita di yaumil kiamah nanti. Untuk itu jangan lupa setiap saat, setiap hari kita bersolawat kepadanya, khususnya di hari Kamis malam Jumat dan di hari Jumat. Perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah Muhammad SAW.